Welcome back again guys. Jadi hari ini gue bakal bahas tentang 7 hero terbaik untuk solo ranked di season 16 ini. Jadi pasti pada kesusahan untuk push rank di season ini ya guys ya. Jadi ini ada beberapa rekomendasi dari saya untuk nge-push rank solo guys. Jadi ini ide berasal dari salah satu subscriber saya guys ya. Shout out untuk Mr. Gamer. Thank you so much for the idea man. Jadi kita langsung lanjut aja. Yang pertama, Valir. Jadi kenapa saya rekomendasiin hero Valir ini? Karena ini hero Valir di early game itu sangat-sangat kuat sekali ya guys ya. Dari segi agresifnya Valir ini bisa ngerusakin tim play musuh dengan sangat parah guys. Jadi di early Valir ini kalau dimain secara agresif, ini bakal parah banget guys. Ini dari skill pasifnya itu bakal ledupin api secara berkali-kali guys ya. Jadi sekali apinya disembur nih bakal kebakar terus guys. Dan juga di atasnya itu kan ada stack apinya guys. Jadi setiap stack apinya itu bakal ngeburn guys. Stack ketiga bakal nge-stun guys. Dan di skill pertamanya itu yaitu burst fireball ya guys ya. Jadi si Valir ini bakal lempar api dan apinya itu bakal ledak di bawahnya guys. Jadi setiap letupan itu ditambah satu stack lagi guys. Jadi dilempar sekali langsung kalau kena musuh hero langsung cooldown lagi guys. Langsung gak ada delay guys. Jadi dapat stack terus. Jadi skill satu pertamanya itu bisa di stack 2 kali guys. Dan yang kedua Searing Torrent ya guys ya. Sorry. Ini bakal kibasin musuh lebih jauh guys. Jadi ini bagus banget untuk hero-hero yang nge-charge ya guys ya. Jadi kalau misalnya musuh ngedash ke depan lu bisa langsung dorong guys. Jadi hero curang banget sih guys sebenarnya. Dan ini kombonya itu kalau di skill 2 dan skill 1 itu langsung otomatis stun guys. Dan ini ultinya itu Vengeance Flame nih guys ya. Jadi pas Valir itu di stun, ini bakal di-remove semua CC-nya guys. Jadi langsung gak stun dan ultinya ini dapat membuka jarak skill pertama Valir itu apinya bakal lebih besar guys dan lebih jauh guys. Dan itu bisa dapat stack 4 aja guys ya, ini efeknya. Dan di skill keduanya itu bakal pagarin guys. Dan ini kita lihat gameplay dari R7 ya guys ya. Dan ini langsung dirusuin guys. Walaupun 2 lawan 1 guys. Ini Franco kagak bisa ngapa-ngapain guys. Di stun. Terus ini nyebelin banget sih guys. Apalagi lo ambil flame shot guys. Ini udah first blood guys. Dan ini kita lihat Sylvana ini level 3 guys. Dan Valir level 1 guys. Itu gak bisa ngapa-ngapain guys. Ini hero yang rese banget sih guys di early. Ini kalau ketemu pasti habis guys. Dan ini mananya bakal cepet banget. Makanya saya saranin nih bagusnya sih main support ya guys ya untuk meta sekarang ya guys ya. Karena untuk main mid laner player tuh rada-rada ribet guys. Karena clear-nya itu bakal lama banget. Dan ini kalau main secara agresif di support ataupun di mid support, ini bakal parah banget guys. Apalagi sekarang meta hyper carry kalau di mana-mana kalau ada Valir guys. Ini bakal resenya mampus guys. Cuman kalau di solo ranked saya gak segitu saranin hyper carry ya guys ya. Karena solo ranked itu rata-rata susah dapat chemistry-nya guys main sama public. Dan untuk main meta hyper carry ini mesti bener-bener ada chemistry-nya baru bisa dapet guys flow-nya. Dan ini gue saranin sebagai support aja. Karena kalau Valir dimainin jadi mid laner agak susah farming ya guys. Apalagi lagi clear lane tuh susah banget guys. Dan kita lanjut ke hero selanjutnya yaitu Grok. Jadi Grok ini gue paling rekomendasiin sih guys untuk hero solo ranked jadi sebagai tank ya guys ya. Jadi ini hero Grok ini bisa dibilang sebagai hero assassin guys. Tanker assassin guys. Karena damage-nya yang luar biasa besar di early guys. Jadi ini kalau main Grok di solo rank itu udah auto win sih kalau misalnya tahu cara mainnya ya guys ya. Jadi dari Grok, pasif Grok ini kita bakal bahas kalau misalnya dia ada deket dengan turret atau deket dengan dinding ya guys ya. Movement speed-nya bakal naik dan dia bakal nambahin regen juga guys. Dia bakal ada di sekelilingnya itu ada bola-bola gitu guys. Secama tameng-tameng gitu guys. Jadi ini bakal berguna banget sih guys untuk regen-regen. Dan ini kalau misalnya ditambahin pakai skill 1 guys, ditahan, dia bakal jadi immune guys. Dan skill satunya ini itu damage yang luar biasa besar guys di early guys. Ini kalau misalnya sekali ditahan tahan paling besar guys, sekali digesek ke musuh tuh udah sakitnya gila guys. Itu kalau ada 3 bar tuh setengah bar hilang guys.
dan itu berlaku area ya guys ya. Dan skill keduanya itu tembok guys. Ini bakal ngehalangin musuh pakai banget sih. Ini apalagi kalau misalnya lagi tim war, misain core musuh dan yang tankernya guys. Jadi tankernya itu mati sia-sia guys. Assassinnya juga gak bakal bisa lari guys. Jadi ini berguna banget ya guys ya. Dan ultinya ini guys yang paling GG guys. Dan Grok ini bakal ngecas ke depan guys. Dan ini kalau misalnya ketabrak tembok, dia CD-nya tuh bakal reduce 50% guys. Ini udah sakit, cepet lagi cooldown-nya guys. Ini kalau misalnya sederetan musuh berdiri sebaris tuh bakal ini ya guys ya, bakal semua knock up guys. Jadi ini kita bakal lihat gameplaynya juga guys. Jadi ini lihat Groknya di sini masih keliling-keliling guys ya. Ini keluarin skill 1 nih. Wah ini early-nya itu pasti buff bakal dirusuin pakai banget guys. Ini udah pasti kalian udah sering banget ketemu Grok yang curi buff kalian guys. Apalagi Grok Red 3 guys. Dan ini kita lihat Grok agresifnya luar biasa guys. Walaupun di sana ada 4 musuh, tetap digaskan guys. Kagak peduli guys. Ini sampai Groknya dapat 2 buff di early guys. Ini musuhnya padahal tuh ramenya banget tuh guys. Dan ini kita coba lihat lagi ya gameplay yang lain. Ini Groknya di mana-mana selalu dapetin buff guys. Kalau misalnya ngerusuh guys. Dan ini bukannya cepet mati juga guys ya. Ini tebelnya luar biasa guys. Dan lu lihat damage-nya di sini, temboknya mati ini guys ya. Ini bakal lumayan sakit guys early. Ini 1 bar dari 1-1-nya habis guys. Dan ini mau nge-ganking juga guys. Gak perlu takut hero nge-CC guys. Karena setiap kali lu skill 1 ditahan, kalau deket tembok itu bakal immune guys. Dan ini kalau misalnya lu solo juga bisa gampang nge-kill guys. Itu Digi aja langsung mati guys, kena combo guys. Ini solo doang lo guys, bukan ada mage mid laner yang bantu lo guys. Ini sekali gesek langsung habis guys. Ini kalau rame-rame juga Kroil juga yang mati mid laner sama assassinnya guys. Capek kejarnya guys, apalagi di late game ya guys ya. Ini Diginya mati lagi guys. Ini damage-nya saking besarnya tuh nyebelinnya luar biasa guys. Dan selanjutnya yaitu Hero Atlas. Jadi ini merupakan hero baru ya guys ya. Jadi untuk saya rekomendasi banget untuk solo rank karena kenapa? Jadi Hero Atlas ini merupakan hero game changer guys. Dia bisa jadiin sebagai tanker ataupun support guys. Dan di sini di pasifnya Atlas ini dia bakal keluarin sekitarnya tuh bakal ada SS gitu ya guys ya. Dan itu bakal kurangin 50% movement speed guys selama 1,5 detik. Dan attack speed juga bakal kurang 50% guys. Ini luar biasa besarnya sih guys. Itu kalau musuh lagi lewat di arah-arah sekelilingnya itu bakal slow banget guys. Kalau misalnya EM lewat tuh gak gitu bisa ngehit gitu guys. Dan untuk skill satunya dia bakal hantam ke tanah dan bakal ledak 3 kali guys. Dan ini bakal lambatin musuh guys, karena sekelilingnya itu udah slow dan dikurangin lagi slownya guys. Dan ini bakal bagus banget di teamfight guys. Apalagi di skill 2-nya ini dia bakal keluarin sotongnya nih guys. Biasa kita panggil sotong. Dan ini bakal naikin 40% movement speed guys. Dan immunity guys. Jadi bakal di stun itu dia gak bakal stun banget guys kalau kena belakangnya ya guys ya. Kalau yang depannya bakal stun agak dikit guys. Dan kalau misalnya duanya connect dia bakal stun guys. Dan setelah stun itu sekelilingnya tuh nge-slow guys. Ini bakal bagus banget sih untuk kejar musuh. Dan apalagi dikomboin dengan ultinya ini guys. Ultinya ini bakal tarik semua yang di sekelilingnya tuh dengan rantai guys. Dan ditarik terus di-knock ke atas guys. Ini kalau dan bisa ditarik ke belakang guys. Ini lebih bagus dari Franco ya guys ya. Ini kalau bisa ditahan lebih lama dia bakal lebih jauh guys. Ini kayak John Cena sih guys. Dan kalau team fight ini bakal berguna banget guys. Jadi kita nonton gameplaynya ya guys ya. Ini kita lihat atasnya dari mid ya guys ya. Langsung turun ke bawah karena ada team fight guys. Dan di sana langsung dikeluarin ulti guys. 3 kena guys. Itu langsung GG guys. Langsung habis guys semua musuh guys. Walaupun musuh ada Digi ya guys ya. Dan ini karena movement speed yang sungguh cepat, dia itu reseh banget guys. Apalagi combine dengan Dominance Ice ya guys ya. Dan ini kalau misalnya ini combo dapat tempat langsung habis guys, langsung clear team guys, langsung win tuh guys. Dan ini kita lihat dari gameplay LJ ya guys ya. Ini tinggal tarik satu udah enak banget sih guys. Padahal musuhnya itu mau keturen loh guys. Dan di sini karena movement speednya cepet ini enak banget sih. Kalau ada tim war, kita main atas langsung masuk aja guys. Yang penting teman kita ini tinggal nge-lock doang guys. Apalagi semua teman kita itu hero CC guys ya. Ini bakal enak banget sih guys. Jangan takut sampai kalah guys.
walaupun kalah, kalau misalnya combo ulti atasnya itu kena guys, kena 3 atau 4 orang guys, udah clear team guys. Ini enak banget sih guys, udah tebel, game changer, nge-slownya gila banget guys. Dan ini nambahin armor sama ininya itu banyak ya guys ya, untuk skill 2-nya itu sekitar 40% guys. Ini gak mati-mati loh guys, gila banget sih guys. Apalagi buat open map gitu enak banget guys. Dan rekomendasi saya selanjutnya yaitu Granger guys. Granger bisa jadi banget marksman ataupun disebut assassin ya guys ya, karena high burst damage yang sungguh besar guys. Dan Granger ini sekarang dijadiin top pick ya guys ya, favorite pick karena high burst damage-nya yang digunakan sebagai hyper carry guys. Karena Granger ini clear lane-nya itu sangat cepat guys, dan early-nya ini sakit banget guys. Ini kalau misalnya di farming terus-terusan guys, ini bakal sakit banget guys. Karena di setiap buat keenamnya ini, peluru keenamnya ini bakal critical damage guys. Dan di Granger ini dia cukup build full damage ya guys ya, gak perlu attack speed seperti hero-hero lainnya guys. Karena di Granger ini pasifnya itu bakal potong 50% attack speednya guys, karena gak ada pengaruh banget ya guys ya untuk attack speed di Granger. Dan di skill satunya itu Rhapsody guys, dia bakal tembakin 6 peluru sekaligus dan ditambah dengan beberapa extra damage ke musuh guys. Jadi ini kalau lagi kejar musuh nih bakal enak banget guys. Apalagi dikomboin dengan skill 2-nya guys ya. Jadi bisa digeser-geser guys skill satunya ini guys. Dan di skill 2-nya ini bakal nambah basic damage sebesar 10% guys, 2 kali ya guys ya. Jadi kalau misalnya dikomboin dengan Endless Battle ini bakal enak banget guys. Ini udah critical, udah true damage, ini tambah 10% lagi guys. Kalau misalnya ditambahin dengan full damage semua guys, ini bakal sakit banget guys. Ini bayangin kalau peluru ke-6-nya ini dipakein skill 2 guys, ini bakal udah critical terus 10% lagi guys. Dan ulti Death Sonata ini guys, ini bakal jadi bakal dibuka sniper guys. Jadi ini bakal jauh banget guys. Arah view-nya ini bakal agak panjang guys, karena dia bakal keluarin kayak senapan gitu ya guys ya, ultinya guys. Dia bakal tembakin 3 peluru dan itu bakal ledak guys. Ini area ya guys ya, skillnya ya guys ya. Dan kita lihat itu dia bakal agak jauh dan dia bisa dash ke belakang, kiri, kanan ataupun di posisi stop guys. Dan ini untuk hero kiting ini berguna banget guys. Kita lihat dengan buff merah ya guys ya, ini langsung ke satu langsung mati guys Vananya guys. Dan ini kalau dari mid itu kita kelihatan musuh, kita tinggal ulti doang guys, karena jarak ultinya ini yang sungguh jauh ya guys ya. Dan bisa kita follow up dengan skill 1 jika kurang matikan guys ya. Ini kita lihat Grok sebagai tanker juga kayak gitu, ada ini ya, bisa tahan ya guys ya. Dan kita lihat di sini ini bakal udah enak sih guys ya, karena kita udah kill 7 guys di sini. Karena kita menggunakan meta hyper carry guys. Dan dengan hit biasa doang itu kritikalnya 1400 guys ya, ketamus ya guys ya. Walaupun mereka build armor tuh udah sakit banget guys. Dan skill satunya itu Groknya udah hampir mati loh guys. Dan di sini kita pakai skill 1, diginya udah langsung mati guys. Dan ini mematikan banget ya guys ya. Dengan menggunakan meta hyper carry Granger ini udah pasti langsung naik mythical glory guys. Dan untuk rekomendasi hero selanjutnya yaitu Kari. Dan ini Kari kenapa saya rekomendasiin? Karena ini Kari punya high burst damage tank killer guys. Ini setiap kali tank ketemu dia itu udah pasti pecah guys armornya itu. Karena pasif dari Kari ini agak bener-bener rese banget ya guys ya. Jadi Kari ini pasifnya itu akan jadi 4 stack lightning wheel mark gitu. Jadi kalau setelah 4 marknya itu pecah itu bakal kena true damage guys, langsung ke HP-nya guys. Dari 6 sampai 18% guys. Jadi makin tankernya build damage HP yang makin banyak, itu makin sakit guys. Dan itu langsung masuk ke armor ya guys ya, gak bakal ada reduction dari armor-armornya guys. Dan untuk skill satunya itu yaitu spinning light wheel. Ini Kari bakal keluarin satu kayak bintang-bintang gitu tuh. Ini bakal, kalau yang lewatin bintang-bintangnya itu bakal di slow guys. Dan ini bakal nambahin stack untuk lightning wheel marknya guys ya, dari pasif Kari. Dan juga setelah itu di skill 2 nya itu Phantom Step. Jadi ini skill dash dari Kari yang dapat tambahin satu
satu stack lagi untuk pasifnya guys. Dan jika ditambahin sama ultinya Kari ini, dia bakal tambah 2 stack guys. Jadi setiap ultinya terus basic hit itu bakal langsung nge-stack ya guys ya, langsung pecah guys. Jadi itu kombonya guys. Dan ini bener-bener hero yang gua rekomendasiin banget sih guys. Kenapa? Karena ini bener-bener kalau di hyper carry ini tuh bakal kurang ajar banget guys damage-nya. Mau Grok, mau Hylos, semua pecah guys. Apalagi itu tanker aja cepet mati ya guys ya. Apalagi hero-hero carry seperti mid laner atau MM-nya guys, udah pasti habis guys. Ini kita lagi gameplaynya aja ya, itu cowoknya bentar aja langsung mati guys. Itu Harit full HP langsung tewas guys. Kagak basa-basi guys. Ini dan juga ini Kufa coba ngecas juga dalam beberapa detik langsung habis ya guys ya. Ini karena langsung true damage ke ininya guys. Langsung habis guys. Ini bener-bener Kari ini tank killer ya guys ya. Ini kalau misalnya di build ada golden staff guys, ini bakal parah dah guys damage-nya. Karena golden staff efeknya itu bakal nambahin 2 stack lagi ya guys ya setiap 3 hit ya guys. Jadi kalau misalnya ultinya dipakai sama golden staff itu bakal langsung nge-stack ke 6 guys. Itu bakal langsung pecah sampai udah langsung mati guys biasanya. Itu kalau misalnya musuh gak build Wind of Nature udah pasti habis guys. Dan ini gameplay itu Groknya juga di ulti langsung bentar aja mati ya guys ya. Dan kira-kira itu aja. Dan selanjutnya yaitu hero Harit. Kenapa saya rekomendasiin Harit? Karena Harit merupakan hero mage yang paling susah di kill ya guys ya. Karena skill 2-nya yang sangat menyebalkan guys. Jadi kita mari langsung bedah kenapa saya rekomendasiin hero ini. Jadi hero Harit ini merupakan hero mage ya guys ya. Dia hero charge ataupun burst. Kenapa dipanggil specialty-nya aja charge atau burst guys? Karena dia bisa kejar musuh dari ujung ke ujung guys. Dan ini kita bahas tentang pasifnya itu key insight guys. Jadi Harit ini semakin banyak musuh yang deket-deket dia guys, dia ability untuk kurangin CC-nya makin besar guys. Jadi kalau misalnya di distance 1 detik guys, ini kalau misalnya ada 5 musuh jadi 45%. Jadi sisanya cuma 0,6 detik doang guys. Jadi berguna banget ya guys ya. Dan Harit ini merupakan hero bisa dibilang untuk close range lah ya. Dan untuk skill pertamanya itu Synchron Vision, itu Harit tuh bakal buat gelombang gitu. Jadi itu bakal 2 arah ledak jadi 1 ya guys ya. Dan tengahnya itu bakal kena critical damage guys. Jadi ini kalau mesti arah lebih precise sih guys ya, lebih tepat ya guys untuk deal critical damage-nya guys. Dan ini dikomboin dengan Chrono Dash guys, skill keduanya Harit. Jadi Chrono Dash ini setiap dia mendekatin musuh guys, dia bakal dapat shield guys. Dan setiap kali basic attack-nya itu mengenai musuh, ini Chrono Dash bakal reduce cooldown-nya itu sebesar 3% ya guys ya. Ini kalau misalnya ngehit musuh pakai skill 2-nya guys, dia bakal dapat shield-nya itu tergantung seberapa banyak musuh di dekatnya ya guys ya. Jadi semakin banyak shield-nya itu makin nambah guys. Dan ultinya itu Zaman Force guys. Jadi ini ultinya itu bakal reduce cooldown-nya Chrono skill 1 dan skill 2 ini sebanyak 1 sampai 3 detik guys. Jadi kalau misalnya dalam arah ultinya itu nge-skill 2 dan mengenai musuh, ini bakal seterusnya tanpa cooldown ya guys ya. Jadi bisa ngedash sana sini guys. Jadi walaupun musuh nge-lock kamu itu bakal susah banget guys, karena posisinya pindah-pindah terus ya guys ya. Jadi kita lihat gameplaynya ini, jadi ada 4 musuh ya guys ya. Ini Harit tinggal dash sana sini guys. Ini Grainernya itu juga susah arahin ya, apalagi Gordnya ya guys ya. Nge-arah ultinya itu gak gampang guys. Ini hero yang paling ngeselin sih guys kalau misalnya ada mid laner kayak gini ya guys ya. Dia juga gak takut kalau misalnya 1 lawan 4 guys, karena semakin banyak musuh yang ada di war guys, Harit tinggal ngedash dan shieldnya itu nambah terus guys. Setiap kali dia skill 2 itu shieldnya itu nambah terus guys. Dan setiap skill 2 itu kan dia ada additional damage dari basic attack-nya itu ya guys ya. Dan seterusnya itu bakal sakit banget guys, apalagi ditambahin dengan item Calamity Reaper dan juga Holy Feather ya guys ya. Ini bakal sakit banget guys.
Dan ini kita lihat gameplaynya itu OP banget ya guys ya. Kalau misalnya rata-rata yang udah pernah ketemu lawan Harith tuh bakal pasti hero band sih guys. Karena di season sebelumnya tuh hero favorit band ya guys ya. Dan ini adalah salah satu alasannya guys. Dan selanjutnya saya bakal rekomendasiin hero ini guys, Lancelot guys. Jadi kenapa saya rekomendasiin Lancelot guys? Ini merupakan topik ya, menurut gue ini untuk solo rank ini paling bagus guys. Karena licin banget guys untuk kalau misalnya yang udah bisa main Lancelot ya guys ya. Dan kita tahu Lancelot itu udah di revamp guys, di buff lagi guys. Dan kita bahas tentang skillnya ya guys ya. Jadi dari skill pasifnya ini Soul Cutter, setiap kali Lancelot tuh nyerang guys, dia bakal nambah damage itu 10% selama 4 detik guys. Dan ini bakal nge-stack sampai 30% ya guys ya selama 3 kali. Jadi ini kalau misalnya Lancelot skill 1 ngedash ke depan guys, atau ngedash ke belakang di mana aja pun boleh, atau pakai ulti guys, yang penting ngedash guys. Ini skill 1 atau skill 3 doang dia bakal nge-proc pasifnya ini guys. Dia bakal nambahin damage-nya 10-30% guys. Dan di skill satunya ini dia bakal gampang ngedash ke musuh ya guys ya. Karena setiap kali dash pertamanya itu dia bakal gak ada cooldown guys. Dan semakin banyak, yang penting gak ada yang kedua kali dashnya itu di bawahnya kan ada lingkaran bulat tuh guys. Itu berarti udah pernah di dash ya guys ya. Itu gak ada cooldown guys. Dan ini bakal berguna banget saat pengen incer musuh core ya guys ya. Tinggal masuk aja ke belakangnya guys. Dan skill 2-nya itu Thorn Rose, dan skill 2-nya ini bakal ngeluarin skill dihajar-hajar gitu ya guys ya, dalam bentuk segitiga guys. Dan di tengahnya itu bakal sakit banget guys. Itu yang tengah itu bakal 3 kali damage guys. Dan itu sakit banget guys. Dan skill ini cuma bisa dapat spell fam sebesar 40% ya guys ya. Dan untuk ultinya ini Phantom Execution, dia bakal langsung tancap ke dalam guys. Tancap ke dalam nih bakal sakit banget guys. Dan apalagi ditambahin ngepasifnya ini guys, setelah skill 1 langsung ulti, itu udah ultinya itu bisa ini ya guys ya, immune ya guys ya sama skill 2 nya. Kita lihat dari gameplay ini langsung masuk ke belakangnya ya guys ya, padahal masih jauh loh guys. Ini curang banget sih guys. Ini hero-hero core bakal susah banget sih guys kalau ada Lancelot, apalagi marksman ya guys ya. Ini kita lihat bentar aja mati guys Raphaelanya ini. Lembek banget loh guys. Ini tinggal langsung masuk doang guys, gak takut apa-apa guys. Ini grok aja bentar aja mati guys. Dan skill 2-nya ini imunnya enak banget guys, apalagi kalau ada yang nge-stun ya guys ya, kalau momennya masih tepat aja guys. Ini kita lihat langsung masuk aja ke belakangnya ya guys ya, padahal masih jauh banget, ditembusin turret guys. Dia sengaja pakai skill 2 agar menghindari damage dari turret nih guys ya. Ini kita lihat licin banget loh guys. Ini kalau misalnya pintar-pintar main, ini bakal hero yang curang banget sih guys. Ini udah masuk ke turret tuh gak kena damage guys. Dan ini kita lihat langsung rusuh ke atas ya guys ya. Ini tinggal ke minion terus langsung dihajar aja guys. Dan ini kita lihat di dalam ini tinggal ngedash ke skill satunya gak ada cooldown lagi ya guys ya. Dan ini langsung double kill guys. Ini gak gampang sih guys. Masih biasain skill satunya dulu ya guys ya. Jadi kita lihat Harith juga skill 2 langsung tewas ya guys ya. Udah langsung tinggal satu bar guys. Ini kalau misalnya di build full damage guys, ini bakal sakit banget guys. Apalagi ada item Blade of Hephaestus dan juga Endless Battle ya guys ya. Ini udah item core yang sangat sakit guys. Dengan true damage-nya itu udah, ini hero yang wajib di ban guys. Dan kira-kira ini aja guys untuk video hari ini. Kira-kira menurut kalian hero apa nih yang paling cocok untuk solo rank? Apa dari salah satu 7 yang saya rekomendasiin? Coba komen di bawah guys. Jika konten ini berguna, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua ya guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian membantu channel ini terus ngupload tiap hari guys. Terima kasih.